Tim Piton berhasil menciduk seorang pelaku penjamretan lintas provinsi. Nah, si pelaku ini diciduk di rumahnya sendiri saat sedang beristirahat. Dan ternyata pada saat digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa sepeda motor yang ia gunakan untuk beraksi serta telepon genggam hasil kejahatannya. Bro, udah baik nih, banyak ada kerjaan yang halal-halal, lu masih aja ngejamret. Mikir bro, orang yang lu jamret, siapa tahu kesusahan untuk keluarganya. Ini dia liputannya. Berbekal informasi seorang pelaku jamret yang jadi incaran petugas telah pulang ke rumahnya, tim Piton Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, Kota Padang, di bawah pimpinan Katim Buser, Aibtu Helvizal, langsung bergerak cepat menuju rumah pelaku di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sesampainya di rumah pelaku di kawasan Lubuk Buaya, tim di lapangan yang sudah bersenjata lengkap langsung melakukan pengepungan rumah pelaku. Dalam penggerebekan ini tim harus berhati-hati karena dari informasi yang didapat, pelaku terkenal nekat dan berani melukai para korbannya ataupun petugas yang akan menangkapnya. Pelaku sendiri telah lama dicari oleh aparat kepolisian dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Namun informasi keberadaan pelaku baru berhasil diendus oleh petugas. Pengintaian suasana wilayah tempat tinggal pelaku pun dilakukan setelah seluruh sudut rumah pelaku dikepung petugas. Salah seorang personil coba menyamar dan berusaha memanggil pelaku agar dibukakan pintu. Namun setelah hampir 1 jam, pelaku yang berada di dalam tidak kunjung keluar. Kesabaran petugas pun berbuahkan hasil. Tersangka yang akan kabur lewat pintu samping rumahnya langsung disergap. Dah bang? Belum bang. Tunggu dulu bang. Kakak. Ini 60 bang. Ini 60. Kalau di dalam. Tunggu. Bisa di dalam. Bisa. Kalau tahan. Kalau. Semua siang nak. Serang. Hah? Serang. Jalan orang. Setter. Kalau senter pada. Apa kunci? Bang. Hah? Pas agak mengarik. Cari tembak. Ngari je bang. Rupanya buka pintu kok. Buka pas menunggu bang. Dua. Interogasi dilakukan petugas karena diduga saat akan dilakukan penangkapan, tersangka terlebih dahulu telah menyembunyikan sejumlah barang bukti. Tim kepolisian sempat beberapa kali meminta untuk memberikan kunci motor sebagai kendaraan yang digunakan pelaku. Namun tersangka terus berusaha diam dan tidak mau menunjukkan kepada petugas. Buka itu. Ada. Kunci ya. Ada orang. Kakak salah. Tak kamar kakak wah. Bau kakak aja. Kakak wah Pak Yi bang. Apa yang genggam bang? Di kamar. Iyo, buka dulu apa sih yo? Ada orang dia. Kalau. Betul, cicit. Lelok. Ini lampu gua dulu ah. Dia boleh tu. Ah, tu ah. Ini kunci motor. Betul bang. Kunci motor, Cok. Iya pak. Motor. Dalam. 5. Awas. Dobrak. Kunci motor. Ah. Awas. Awas. Ada itu. Lemari. Awas kiki, lalu kiki. Mau kunci motor. Iya pak. 5. Tangan. Tidak pak. Ada di bawah meja. Tidak pak. Mau kunci motor. Hai. Pak, sampai apa? Bawa dia tu. Sampai apa? Senda bang. Cok. Iya pak. Kunci motor, mah. Tidak sampai di situ, petugas terus melakukan interogasi untuk menanyakan keberadaan barang bukti hasil kejahatan yang diduga masih disimpan oleh pelaku di dalam rumahnya. Jujur aja, Cok. Iya. Cok. Kunci motor, mah. Ya. 5. Bawa apa bang? Bawa kau. Dorong. Kalau. Iya pak. Jangan wajah dia tidak. Wajah jangan. Enggak ada nampak. Wajah jangan. Tidak pak. Ya, Bang. Di bawah aja lagi. Ah, Bang. contoh. Enggak itu di pagar tu bang. Ah, pagama. Pagar apa bang? Josia, Cok. Hah? Dulu.
Apa sih itu tuh? Jangan bro. Dah, Pak. Saksikan bro. Kalau. Apa? Toto. Baik. Kunci Gremek mah. Apa Pak? Ya. HP-nya. Hah? Wasaki. Kalian mah kalian. Dalam. Oke. Bukan dulu. Ya. Jangan. Pakai lemah waktu jamret. Guna mencari barang bukti hasil kejahatan, petugas mengarahkan tersangka ke dalam kamar. Berdasarkan laporan para korban dan juga saksi mata, pelaku setidaknya sering melakukan aksi penjamretan di berbagai daerah di Sumatera Barat. Sedangkan untuk di Kota Padang sendiri, pelaku telah lebih dari 5 kali melakukan aksi penjamretan. Kunci bang. Kunci Gremek nak. Gremek lah. Ayo kan? Wah. Tambah kok. Di sini nanti Pak. Di sini nanti Oh, sini tuh lo cicik dulu bang. Oke. Tunggu dulu tim. Tunggu presor dulu. Iya. Siapa di dalam nak barang-barang apa? Tunggu bang. Satu persatu ruangan tak luput dari penggeledahan petugas dengan disaksikan RT dan warga setempat. Tim kepolisian menemukan sebuah plat nomor polisi yang disembunyikan pelaku di bawah tumpukan kain. Plat nomor polisi itu sendiri diduga dipakai saat pelaku melakukan aksi penjamretan. Usahanya. Kok Misalnya pada empah ya Pak. Indah. Pak, celik kami ya Pak ya. Iya. Kami dari Polsek Lubek Pak ya. Dari tim opsional Lubek. Busur Lubek, Pak? Ya, Busur Lubek. Jadi ada laporan pengaduan masyarakat. Si Uco. Ang banyak ambil Jamret. cok. Siap. Bawa mie banyak sekali. Buat tunggu yang mie ada. Bawa. Cek BB yang pernah Bos dulu. kok. Bos kok. Gua mari kok. Lah cok. Ang kaden tabuk cok enggak? Enggak. Ah? Enggak Pak. Ah. Oh yang Itu buka kunci enggak Pak, sama kuncinya. Kok? Ala binian Pak. Ada enggak Pak? Tuh, Atau binian. tadi babi ini yang kejam punya binian jang. Enggak ada yang lari ke belakang kok. Ini anak marah ini. Ada dari ada cewek dari menangi. Cek. Ada cewek dalamku. Ada enggak? Enggak ada cewek. Ada. Aksesoris mah. Si dari sini pakai sama binian Pak. Aksesoris tuh. Iya. Enggak merah. Hah? Nah, ya buat asal. Kunci undang tuh. Undang mana tuh? Undang kok. Nggak tahu ada Pak. Kunci undang mah kok. Itu punya Unia Pak. Oh, ini udah ada. Baru Unia Pak. Betul. TKP kok, Cok. Ya, CCTV wah, dulu banyak. Ayo. Ya. Bawa situ yuk. Tolong. Senter bang tadi mana bang? Senter Kok. Sebentar di kok. Banyak kunci bang. Penggeledahan setiap sudut kamar pelaku sendiri dilakukan oleh petugas. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan mulai ditemukan petugas dari dalam kamar pelaku. Jangan pada indah, jual, hai. Sambar mandi kau. Itu baru ada dulu gua. Wah, lihat. Goyang lah. Kupak sana, kupak lain. Balik. Wah. Hoi. Keluar. Awas. Enggak ada orang lah. Sawalah lain. Yang tagak sawalah. Kau di mana? Kami dari opsional Busur Lubek. Kau di Telah melakukan penangkapan terhadap Ucok. Ya kan? Gua SK Jamret. Di Iya. Kota Padang ada Dua semua siang kok. 4 TKP. Di Solo ada 2 TKP. Solo itu Kecil loh, tuh ketik. si Junjong. Kau semua siang? Nah, dari yang mereka Reno di mana? ke Polsek Lubek. Pakan. Wajah aja. Itu bajunya Pak. Yang digunakan Hah? untuk Jamret. Kulo. Ditanya, kau di mana KPA? Iya. Hah? Tuan, ada pebodohan lah. Cari barang bukti. Hah? Ah, ya. Kau. Iya. Kau. Ada pebodohan lah. Jangan uang memperbodoh kami. Uang bodoh jadinya. Sambil disaksikan RT dan warga setempat, petugas terus menyisir setiap sudut ruang untuk mengantisipasi pelaku menyembunyikan barang bukti penjamretan yang belum sempat terjual. Itu lah ada baju ada Pak. Ah, jual. Di mana baju kau buang? Itu tak kamar tahu lagi sama kawan tak kamar lagi itu Pak. Ah, kalau enggak Sarawang. Sarawak mah. Sarawak itu Pak. Dia pulang lah. Enggak Pak. Hah? Lah, kalau enggak dia pulang. Lah. Ada Pak. Tuan, ini pakai lem tuh. Bawa lem sudah lalu.
Setelah hampir 1 jam petugas melakukan interogasi kepada pelaku terkait jumlah TKP aksi penjamretan yang dilakukan, akhirnya tersangka mengakui telah melakukan aksi penjamretan di beberapa wilayah di Kota Padang dan sekitarnya. Sedangkan seluruh barang bukti kejahatan pelaku telah dijual kepada para penadah. Betul aja PT dulu. Ini Pak, di sini Pak. Pakai kudu dulu sih Pak. Boleh itu saya. Iya, pakai kudu dulu Pak. Ada KTP BT. Ada nih. Ayah. Diduga jadi kendaraan dalam melancarkan aksi penjamretan. Pemeriksaan mobil berjenis minibus milik pelaku pun tak luput dari pemeriksaan petugas kepolisian. Bang Pur. Aku siambo. Bang Pur tim. Kunci kok. Silakan Pak. Woi, ya. Saya belakang. Setelah 2 jam lebih petugas lakukan penggeledahan dan interogasi, tersangka beserta barang bukti hasil kejahatan langsung dibawa petugas ke Mapolsek Lubuk Begaluh. Berdasarkan hasil penyelidikan kami di lapangan, tim opsional Polsek Lubuk langsung menuju ke lokasi kediaman dari tersangka, dan berdasarkan informasi dari kami dapatkan dari beberapa CCTV, benar pelaku tersebut ada di rumahnya. Pelaku ini kasusnya pencurian dengan pemberatan, itu jambret yang dilakukan di beberapa kota di Sumatera Barat. Untuk pelaku dijerat pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Itu lah coba jual di depan. Sampai saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku. Penelusuran barang bukti yang telah berpindah ke tangan penadah akan disita petugas. Saat ini barang bukti yang telah diamankan berupa 1 unit sepeda motor, pakaian, serta handphone hasil kejahatan pelaku.